Halo semuanya, kembali lagi di channel kami. Kali ini kami akan merangkum alur cerita dari anime, berjudul Isekai wa Smartphone, to Tomoni. Sebelum kita lanjut, bantu kami agar channel kami berkembang, dengan cara subscribe channel kami. Dan cerita, dimulai. Scan dimulai dengan memperlihatkan seorang anak yang bernama Mochizuki Toya. Duduk di depannya, seorang kakek-kakek yang ternyata adalah seorang dewa. Singkat cerita, Toya berada di sana karena dia sudah meninggal. Itu disebabkan karena sang dewa tidak sengaja mengirim petir, hingga petir itu mengenai Toya. Karena merasa bersalah, sang dewa lantas menawarkan kepada Toya untuk hidup kembali. Namun di dunia yang berbeda dengan dunia asalnya. Toya pun menyetujuinya, namun, Toya meminta pada dewa, agar dia bisa membawa HP-nya. Kehidupan kedua Toya pun dimulai. Saat dia sedang berjalan menuju kota, tiba-tiba muncul kereta kuda melewatinya. Dari kereta kuda itu, turun seorang bapak-bapak, yang secara antusiasnya tertarik pada baju yang Toya pakai, dan ingin membeli bajunya. Kemudian Toya pun dibawa menuju tokonya, untuk diberi baju baru, termasuk dengan uang yang sangat banyak, sebagai bayaran atas pembelian baju milik Toya. Kemudian Toya melanjutkan perjalanannya. Saat akan mencari sebuah penginapan, di sebuah gang sempit, Toya melihat dua orang gadis, yang sedang dipala oleh om-om preman. Toya pun mendekat untuk menolong mereka. Dengan kemampuan tingkat tinggi yang diberikan dewa, Toya pun dapat dengan mudah mengalahkan para preman. Kemudian dua gadis yang Toya tolong pun berterima kasih. Gadis-gadis itu bernama Elze Silhuska dan Linze Silhuska. Kemudian singkat cerita, Toya pun diantarkan ke penginapan. Keesokan harinya, mereka bertiga pun kembali ke guild. Namun Toya kesulitan memilih misi pertamanya, karena Toya tidak bisa membaca tulisan di sana. Elze pun menawarkan Toya untuk bergabung dengan party mereka. Setelah mendaftarkan misi mereka di guild petualang, Elze dan Linze juga mencarikan senjata untuk Toya. Dan mulai untuk menjalankan misi pertama mereka. Mereka akan berburu serigala bertanduk. Dengan cepat mereka pun dapat dengan mudah mengalahkan para serigala. Mengumpulkan tanduk dari serigala. Setelah berhasil menjalankan misi, Toya juga meminta tolong pada mereka untuk mengajarinya membaca. Dan menulis juga untuk mengajarinya menggunakan sihir. Kemudian Linze mulai mengeluarkan batu-batu permata. Batu ini bisa digunakan untuk mengetahui bakat alami yang dimiliki seseorang. Toya pun mencobanya, namun semua batu permata ini merespon setiap sihir Toya. Bahkan sihir tidak tetap, yang merupakan bakat alami sihir langka pun, bereaksi pada Toya. Berkat cheat yang diberikan dewa pada Toya, Toya mampu menggunakan semua elemen yang ada. Keesokan harinya saat mereka sedang singgah di kota sebelah, mereka melihat seorang gadis, yang sedang dikeroyok oleh banyak pria. Gadis itu bernama Kokonu, Yae. Toya dan yang lainnya pun, membantu Yae, untuk mengalahkan para pria itu. Kemudian bergegas membawa Yae pergi dari sana. Singkat cerita Yae pun ikut dengan rombongan Toya, menuju ibu kota. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, dengan sihirnya, Toya pun tiba-tiba mencium bau darah. Sehingga mereka pun langsung bergegas, menuju sumber bau tersebut. Di sana ternyata ada rombongan dari kerajaan, yang sedang diserang oleh Lizardman. Sesampainya di sana Toya dan yang lainnya, langsung menolong rombongan kerajaan. Mereka pun dengan mudahnya mengalahkan para Lizardman. Ternyata para Lizardman dipanggil oleh seseorang, yang berada di sana. Tentu saja dengan mudahnya, Toya berhasil menangkap orang itu. Akibat serangan itu, seorang pelayan kerajaan terluka parah. Saat kakek itu sedang sekarat, Toya pun mengeluarkan sihir penyembuh ke kakek itu. Alhasil kakek itu berhasil disembuhkan dengan cepat. Mereka ternyata adalah rombongan dari Adipati. Dan bocah yang berada di sana bernama Sushi Ernea Ortline. Seorang anak dari Adipati. Melihat kemampuan mereka, sang kakek meminta Toya dan yang lainnya untuk mengawal rombongan, sampai ke ibu kota. Sesampainya di ibu kota, Toya dan yang lainnya bertemu dengan Adipati. Di sana Adipati juga curhat, mengenai istrinya yang tidak bisa melihat. Toya pun menawarkan diri, untuk menyembuhkan istri dari Adipati.
Dengan sihir recovery milik Toya, istri dari Adipati pun akhirnya bisa melihat kembali. Karena hal itu, Toya pun diberi imbalan uang yang sangat banyak. Setelah itu, Yae meminta untuk ikut bergabung dalam party Toya. Kemudian party Toya lanjut untuk menjalankan misi dari guild. Lawannya kali ini adalah monster berbentuk kesatria berzirah. Dan tentu saja, itu bukan masalah bagi mereka. Karena status tinggi milik Toya, Toya dengan sangat mudah dapat mengalahkan monster itu. Lalu LZ mengatakan bahwa kemungkinan di sana terdapat harta karun. Karena lokasi itu merupakan tempat bekas ibu kota. Kemudian Toya mulai mengaktifkan sihir pendeteksi. Toya pun berhasil menemukan sebuah benda yang terkubur dalam tanah. Dan saat mereka mencoba mengecek benda itu, tiba-tiba benda itu bukan benda yang biasa. Toya pun bergegas mengaktifkan sihir gate, dan membawa mereka pergi dari sana. Benda itu pun berubah menjadi monster berbentuk laba-laba. Ternyata monster itu bukan monster biasa. Gerakannya cukup cepat dan serangannya juga sangat kuat. Akibatnya LZ terkena serangan dari monster itu. Mereka pun mengetahui bahwa kelemahan monster itu ada pada inti yang berada di dalamnya. Monster itu dapat selalu beregenerasi selama inti itu belum dihancurkan. Toya pun mengaktifkan sihirnya, dan mengeluarkan inti monster itu, dari tubuh monster. Kemudian Toya melempar inti itu ke udara, dan kemudian dihancurkan oleh LZ. Monster pun berhasil dihancurkan. Setelah itu mereka segera menemui Adipati, dan melaporkan detail misi mereka. Keesokan harinya, Adipati kembali menemui Toya dengan paniknya. Adipati memberitahu Toya, bahwa raja telah diracun. Adipati meminta Toya untuk menyembuhkan raja, dengan sihir recovery miliknya. Sesampainya di istana, mereka disambut oleh salah seorang gubernur, di kota itu. Yang bernama Balsa. Balsa pun memanas-manasi Adipati. Untuk segera menemukan pelaku yang meracuni raja, dan mengeksekusinya. Lalu di hadapan sang raja, Toya segera mengaktifkan sihir recovery-nya. Raja pun pulih seperti semula. Kemudian Toya mulai menginvestigasi tempat kejadian perkara. Di sana Toya mengetahui bahwa pelaku peracunan adalah Balsa. Balsa sengaja menaruh racun dalam gelas milik raja. Di sana juga ada putri yang bernama Yumina Ernea Belves. Putri itu mulai terpincut dan kagum terhadap Toya. Lalu secara tiba-tiba, Yumina secara mengejutkan menyatakan bahwa dia ingin menikah dengan Toya. Yumina ternyata masih berumur 12 tahun. Toya pun mengatakan bahwa mereka masih terlalu muda untuk menikah. Kemudian raja yang sudah menyetujui rencana Yumina memberitahu mereka untuk melakukan pendekatan dulu, selama 2 tahun. Lanjut Toya memberitahu partinya. Atas apa yang terjadi, gadis-gadis di partinya pun hanya bisa pasrah. Dan Yumina pun meminta untuk bergabung dalam parti Toya, untuk menjalankan misi dari guild. Singkat cerita, Yumina ini ternyata tipe penyihir yang dapat memanggil monster. Toya yang tertarik dengan kemampuan itu, meminta Yumina untuk mengajarinya sihir pemanggilan itu. Setelah melakukan misi, Toya memulai mempelajari sihir pemanggilan. Dengan sihirnya, Toya berhasil memanggil hewan suci, yang berbentuk macan berwarna putih, dan bernama Byakko. Byakko pun tidak lantas menerima Toya sebagai majikannya. Byakko mengetes Toya, dengan meminta Toya untuk mentransfer energi sihir Toya kepada dirinya. Untuk mengetes seberapa kuat Toya, transfer pun dimulai. Alhasil, Byakko sampai dibuat kelenger, akibat kekuatan Toya yang sudah sangat kuat. Singkat cerita, Byakko pun akhirnya menerima Toya sebagai majikannya, dan merubah namanya menjadi Kohaku. Kohaku pun juga bisa merubah dirinya menjadi kecil, agar tidak membuat kepanikan kepada orang-orang. Setelah itu, Toya mendapat surat panggilan dari kerajaan, yang menyuruh Toya untuk hadir di kerajaan. Karena Toya akan diangkat menjadi kesatria. Namun Toya menolaknya, karena dia tidak mau repot menjadi orang penting. Sebagai gantinya, Toya pun diberi imbalan rumah yang besar, dan mewah. Setelah itu, Adipati kembali datang mengunjungi Toya. Dia meminta Toya untuk mendatangi sebuah daerah. Dengan sihir gate, Toya pun menyanggupi untuk datang ke sana. Di sana mereka dikejutkan dengan pemukiman warga yang sedang terbakar. Ternyata di sana ada seekor naga, yang datang menyerang. Toya pun langsung bergegas untuk mengalahkan naga itu. Akhirnya Toya berhasil mengalahkan naga itu.
Dan dengan dibantu partinya, Toya mulai untuk menolong orang-orang yang terluka akibat serangan naga. Setelah itu, Toya diundang oleh raja di kerajaan itu ke istananya. Di sana mereka langsung disambut oleh raja dan para pejabat kerajaan. Mengetahui kekuatan Toya yang sangat kuat, raja pun tertarik untuk menjajal kekuatan Toya dengan berlatih tanding dengannya. Berkat latih tanding itu, Toya pun dapat mempelajari kemampuan baru, berkat mencontoh kemampuan sang raja, yaitu Axel. Kemampuan yang dapat meningkatkan kecepatan penggunanya. Akhirnya Toya berhasil menang melawan raja. Di malam harinya, Toya ditemuin oleh boneka, yang menyuruhnya untuk mengikutinya. Toya pun dibawa untuk bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu adalah seorang peri, yang berumur 600 tahun, dan bernama Lin. Kemudian Lin mengajari Toya tentang sihirnya, yaitu program sihir yang dapat memberi perintah terhadap benda. Toya pun tertarik dengan sihir itu, dan mulai mempelajarinya. Keesokan harinya, Toya pun menggunakan sihir program, dan menggunakan taring naga, untuk membuat senjata baru. Kemudian saat di perjalanan pulang, Kohaku merasakan bahwa mereka sedang diikuti. Toya dengan sihir Axelnya, mampu dengan cepat menemukan, dan menangkap mereka. Yang ternyata mereka adalah pelayannya sendiri. Mereka memang ditugaskan oleh raja, untuk mengawasi dan menjaga Putri Yumina. Setelah mereka sampai di rumah, di sana sudah ada Lin. Lin mengatakan bahwa dia ingin tahu dengan reruntuhan, yang berada di negara Asien. Lin lalu mengajarkan sihir baru pada Toya, yaitu sihir penggabungan antara sihir Gate dan sihir Recall. Karena Yae berasal dari Asien, Lin menyuruh Yae untuk membayangkan kondisi negaranya. Kemudian mentransferkannya kepada Toya menggunakan sihir Recall Toya. Singkat cerita, saat Toya berhasil mendapatkan bayangan mengenai Asien, Toya langsung membuka gate untuk menuju negara Asien. Yae pun membawa Toya dan yang lainnya untuk mengunjungi rumahnya. Sesampainya di sana, Yae diberitahu ibunya bahwa bapak dan kakak dari Yae sedang dalam peperangan. Dan sekarang kondisinya sedang terkepung oleh pasukan musuh. Tanpa berlama-lama, mereka pun menuju lokasi. Di sana Toya mendapati bahwa jumlah pasukan musuh amat sangat banyak. Kemudian Toya pun mengeluarkan HP-nya, dan menggunakan Google Maps untuk mengunci semua koordinat musuh. Dengan kombinasi sihir dan HP-nya, Toya dengan cepat langsung menyapu bersih pasukan musuh. Setelah itu, Bapak Yae memberitahu bahwa dalang dari penyerangan ini berada di kastil. Kemudian datang gadis yang bernama Tsubaki. Tsubaki mengatakan bahwa dia mengetahui di mana kastil itu berada. Di malam harinya, mereka memulai penyerangan terhadap kastil itu. Mereka pun menuju ruang bawah tanah, di mana para tawanan ditahan. Toya pun segera membebaskan para tawanan. Kemudian Toya dan yang lainnya bertemu dengan pimpinan musuh. Dia memiliki batu sihir yang dia simpan di matanya, dan itu juga sumber dari kekuatan pemimpin itu. Toya pun langsung mengambil batu itu dari matanya. Seketika itu juga, tubuh sang pemimpin menjadi tua, dan kemudian melebur menjadi debu. Kemudian Toya mendapatkan informasi tentang reruntuhan dari orang yang sebelumnya dia bebaskan itu, yang ternyata berada di dasar laut. Setelah itu, Toya dan yang lainnya pun pergi ke lokasi reruntuhan itu. Dengan kombinasi dari HP dan sihirnya, Toya pun mulai untuk mencari reruntuhan itu. Benar saja, reruntuhan pun ditemukan di dasar laut. Namun karena Toya tidak kuat menyelam lama, Toya pun kembali ke permukaan. Kemudian Kohaku mengatakan bahwa dia memiliki kenalan yang bisa membuat mereka bisa bernafas dalam air. Toya pun memanggil kenalan Kohaku tersebut. Sama seperti Kohaku, awalnya monster itu tidak langsung lantas mau menjadi peliharaan Toya. Monster itu pun menantang Toya untuk duel. Dengan sihir slipnya, Toya membuat monster itu terpeleset berkali-kali. Akhirnya monster itu menyerah, dan mau untuk menjadi peliharaan Toya. Toya pun memberi nama mereka, Kokuyo, dan Sango. Setelah itu, Toya dengan dibantu Kokuyo dan Sango, berangkat ke reruntuhan. Di dalam reruntuhan, Toya menemukan sebuah lingkaran, yang bereaksi setelah Toya mentransfer energi sihirnya, pada lingkaran itu. Tiba-tiba Toya dibawa ke suatu tempat. Di sana dia bertemu seorang robot yang bernama, Francesca. Francesca mengatakan bahwa tempat itu dibuat oleh seorang profesor yang bernama, Regina Belbilon. Karena Toya berhasil memasuki tempat itu,
Atas pesan dari profesor, tempat itu pun akan diberikan kepada Toya. Kemudian Toya membawa partinya untuk datang ke tempat itu. Saat para gadis sedang berkeliling, Yumina pun menanyakan kepada gadis lainnya, bagaimana perasaan mereka pada Toya. Namun mereka hanya bisa tersipu malu. Next, Francesca pun memulai kontrak peralihan lahan atas kepemilikan tempat itu, dengan berciuman. Lindsay pun kemudian mencuri start, dan menyatakan perasaannya pada Toya, bahwa dia mencintai Toya. Next, saat mereka sudah kembali pulang, Toya masih kepikiran mengenai perkataan Lindsay. Kemudian Yumina masuk dan menanyakan juga perasaan Toya kepada Lindsay. Toya pun mengatakan bahwa dia juga suka dengan Lindsay. Ternyata di sana juga ada Lindsay yang sedang bersembunyi menggunakan sihir menghilangnya. Singkat cerita, Yumina pun mengizinkan Toya untuk menikahi Lindsay juga. Karena di sana, sudah biasa bagi seorang bangsawan untuk menikah, lebih dari satu orang istri. Keesokan harinya, Toya juga dicegat oleh dua gadis lainnya. Toya ditantang oleh Enze dan Yae untuk adu kekuatan. Namun kali ini Toya berhasil dikalahkan. Saat Toya kembali tersadar, Enze dan Yae meminta Toya untuk menjadikan mereka, seperti Lindsay, yaitu sebagai istrinya. Dari belakang datang Yumina, yang mengatakan bahwa itu merupakan rencananya, supaya bersama-sama bisa menjadi istri Toya. Namun Toya meminta waktu dulu untuk berpikir. Setelah itu, Francesca datang menemui Toya, dia mengatakan bahwa dia memiliki sebuah pesan dari profesor. Profesor mengatakan bahwa dia bisa melihat masa depan. Namun ketika Toya meminta untuk menunjukkan masa depannya, apabila menikahi mereka berempat, profesor menolak untuk menjawab. Kemudian Toya datang menemui sang dewa untuk meminta saran. Lalu sang dewa menelpon temannya, yang seorang Dewi Cinta. Berkat saran dari Dewi Cinta, Toya akhirnya mendapat sebuah pencerahan. Setelah itu, Toya kembali menemui mereka berempat. Toya mengatakan bahwa dia tidak ingin menikahi mereka berempat sekarang. Namun Toya berjanji bahwa suatu hari nanti, mereka akan menikah. Akhirnya mereka pun menerima keputusan Toya. Dari balik jendela, Francesca mengatakan bahwa nantinya, Toya diprediksi akan mempunyai 9 orang istri. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Sekali lagi, bantu kami, agar channel kami berkembang, dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan sampai bertemu di rangkuman alur cerita lainnya.